Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan analisis kelayakan usaha Melia Swalayan di Kulon Progo. Nah, sebelum kita melakukan presentasi ini, kita mau perkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dandi Putra Pratama. Lanjut. Saya Sigit Prasetya. Saya Handa Diko. Saya Surya Wahyu. Saya Ramdhani Fatur Rahim. Oke, sebelum kita mulai presentasi ini, saya mau tanya, bagaimana kabar teman-teman ini? Sehat? Well. Sehat. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut Mas, slide pertama. Nah, di sini terdapat latar belakang dan tujuan studi kelayakan bisnis. Nah, swalayan adalah bentuk sistem yang seharusnya pemilik kedai tidak memakai jasa pramuniaga. Nah, sehingga para pembeli harus melakukan pembayaran sendiri secara mandiri. Nah, di swalayan ini umumnya dikenal dengan menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Selain itu, swalayan juga menjual kebutuhan rumah tangga. Contohnya seperti benda pecah belah yang dibutuhkan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, seiring perkembangan pasar, swalayan ini begitu cepat. Berbagai minimarket yang berbasis waralaba seperti Indomaret dan Alfamart. Nah, begitu. Nah, untuk keputusan pembelian merupakan fungsi pemasaran yang penting karena mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Konsumen cenderung menjadikan brand image sebagai acuan sebelum melakukan pembelian suatu produk ataupun jasa. Nah, maka perusahaan harus mampu menciptakan brand image yang menarik, sekaligus menggambarkan apa sih manfaat produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga dengan demikian, konsumen memiliki citra yang positif terhadap merek tersebut. Nah, begitu untuk latar belakang dan tujuan studi kelayakan bisnis. Lanjut. Nah, di Melia Swalayan ini merupakan satu departemen atau store toko yang serba ada, yang menjual sejumlah besar lini produk perlengkapan rumah tangga. Nah, mulai dari pakaian dan juga barang-barang keperluan rumah tangga lainnya. Nah, di Melia Swalayan ini mengedepankan citra merek, harga, dan pelayanan sebagai strategi untuk menarik sebanyak-banyaknya konsumen agar swalayan dapat terus berkembang di tengah ketatnya persaingan di Kulon Progo. Nah, itu. Nah, untuk pemilik bisnis Melia Swalayan ini mampu mempertahankan usahanya dengan terus menginovasikan bisnisnya dengan berbagai ide-ide menarik. Nah, begitu. Dia tidak hanya stuck ke satu ide-ide saja, tetapi dia berinovasi. Begitu. Menjalankan pada bisnis ini begitu menguntungkan karena branding dan image sudah lama terbangun pada masyarakat di daerah Kulon Progo. Nah, selain branding yang sudah terkenal, maka strategi dan pelayanan serta kualitasnya juga menentukan keberhasilannya usaha ini. Nah, begitu. Sehingga kebutuhan penelitian, analisis studi kelayakan bisnis usaha Melia Swalayan untuk mengetahui apakah rencana mengembangkan usaha ini layak atau tidak untuk dilaksanakan. Begitu. Lanjut, Mas. Nah, di sini dilakukan tinjauan pustaka. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah ide bisnis layak untuk dilakukan atau tidak. Nah, begitu. Studi kelayakan bisnis tidak hanya diperlukan oleh
pemrakarsa bisnis tetapi juga mampu memberikan manfaat oleh beberapa pihak yang membutuhkan kelayakan dan berbagai kepentingan. Nah, itu untuk tinjauan pustaka. Lanjut. Nah, Mas Sigit bisa Sigit. melanjutkan. Boleh, kelanjutannya adalah metodologi studi kelayakan bisnis. Metodologi penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Dalam penelitian usaha media swalayan dibutuhkan metode sebagai pedoman pada saat proses penelitian. Berdasarkan literatur, metode yang sesuai untuk penelitian ini adalah analisis kelayakan usaha yang ditinjau dari aspek manajemen, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek sumber daya manusia. Pada proses pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan informasi sesuai dengan kebutuhan dari aspek-aspek yang akan dikaji. Next. Sekarang hasil dan pembahasan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada kelayakan manajemen. Dari kelayakan manajemen ini ada beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan manajemen usaha media swalayan Kulon Progo, meliputi pengalaman, kemudian ada pendidikan dan pelatihan, ada keterampilan kepemimpinan, lanjut, ada juga kemampuan analisis, kemudian keterampilan komunikasi, dan ketahanan fleksibilitas. Naik lagi Mas, yang slide 6. Yang ke-6 Mas. Dari tadi pengalaman yang relevan dapat membantu memperoleh pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab manajemen usaha media swalayan mampu berprogres. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan, ada gelar atau sertifikasi dalam bidang manajemen atau bidang terkait dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dengan efektif dan ini adalah salah satu faktor penting untuk menjalankan sebuah usaha media swalayan Kulon Progo. Yaitu lanjutnya keterampilan kepemimpinan. Itu kemampuan untuk mengambil keputusan, memotivasi tim, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain adalah kualitas kepemimpinan yang penting agar setiap karyawan media swalayan mampu menumbuhkan rasa nyaman nyaman saat bekerja. Kemampuan analisis membantu karyawan dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan kinerja usaha media swalayan Kulon Progo. Keterampilan komunikasi, karyawan harus dapat memberikan arahan yang jelas dan berkomunikasi dengan konsumen secara efektif. Dengan baiknya komunikasi, maka akan tercipta loyalitas konsumen sehingga usaha swalayan bisa menjadi toko yang menjadi tujuan utama masyarakat saat berbelanja keperluan yang dibutuhkan. Kemudian ketahanan dan fleksibilitas, kemampuan untuk menghadapi tantangan, beradaptasi dengan perubahan, dan tetap fokus adalah kualitas penting dalam manajemen. Aspek yang kedua adalah kelayakan pasar. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kelayakan pasar di media swalayan Kulon Progo. Yang pertama adalah permintaan, peluang, dan ukuran pasar. Perlu diteliti dengan mengidentifikasi target yang potensial dan memahami preferensi serta kebutuhan konsumen, karena bagaimanapun konsumen adalah hal yang paling penting dalam menjalankan sebuah usaha. Ketika kebutuhan konsumen terpenuhi, maka usaha tersebut akan berjalan dengan lancar. Kemudian ada persaingan dengan melakukan analisis kompetitif, membantu mengidentifikasi pesaing langsung maupun tidak langsung, serta keunggulan kompetitif yang dapat membedakan produk, kualitas produk, serta pelayanan yang diberikan karyawan kepada konsumen.
Kemudian tren pasar yaitu mengikuti tren yang ada saat ini atau pergeseran preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan dan peluang bisnis. Jika usaha media swalayan mengikuti tren pasar, maka konsumen akan tertarik berbelanja di swalayan tersebut. Lanjut. Kemudian ada kebutuhan konsumen. Pelaksanaan riset pasar atau survei dapat membantu memahami preferensi, kebiasaan, dan harapan konsumen terkait produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga usaha swalayan mampu berprogresif atau berkembang dengan melakukan survei kepada konsumen. Potensi pertumbuhan, analisis pertumbuhan pasar adalah penting untuk menilai kelayakan pasar jangka panjang. Keterjangkauan melibatkan penilaian tentang apakah swalayan tersebut mampu progresif menyediakan barang yang menjadi kebutuhan konsumen dan harga yang ditentukan sesuai dengan yang ada di pasaran, sehingga usaha swalayan mampu berkelanjutan dalam menjalankan usaha. Lanjut, dilanjutkan oleh Mas Wahyu. Silakan. Selanjutnya kelayakan pemasaran. Produk adalah segala sesuatu yang dapat dijual oleh pengusaha baik dalam bentuk barang, layanan, ataupun produk digital. Pada variabel ini, usaha perlu merancang strategi agar produk yang dikembangkan sesuai dengan target market dituju, sehingga produk dapat memuaskan konsumen sekaligus meningkatkan keuntungan usaha untuk jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, price atau harga merupakan biaya yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk bisa menggunakan produk yang ditawarkan. Karena harga turut mempengaruhi laku tindaknya suatu produk, maka perusahaan perlu melakukan strategi dalam penetapan harga. Usaha media swalayan di Kulon Progo perlu memastikan beberapa hal sebelum menentukan harga produk. Contohnya seperti harga produk dapat memberi keuntungan pada bisnis. Harga produk dibandingkan dengan pesaing bisnis, seberapa sensitif pelanggan atau target market Anda terhadap harga. Yang ketiga, place atau tempat. Adalah lokasi di mana konsumen dapat menemukan atau menggunakan produk yang ditawarkan. Lokasi yang dimaksud pada variabel ini dapat berbentuk fisik ataupun digital. Strategi untuk menentukan lokasi penjualan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa produk dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen. Yang keempat, promosi adalah strategi untuk mempromosikan produk untuk menghasilkan penjualan. Anda dapat menggunakan strategi pemasaran tradisional atau menggunakan pemasaran digital. Pastikan strategi tersebut dapat dijangkau dan bekerja secara efektif untuk mendorong terjadinya pembelian oleh konsumen. Usaha media swalayan di Kulon Progo melakukan promosi dengan mengadakan tunjangan hari raya setiap tahunnya pada masa-masa Lebaran tiba. Marketing mix. Konsep marketing mix atau bauran pemasaran ini pada awalnya hanya terdiri dari 4P. Namun seiring dengan perkembangan strategi pemasaran, konsep atau variabel bauran pemasaran diperluas menjadi 7P. 3 variabel tambahan tersebut adalah people atau orang-orang yang menjalankan bisnis juga dianggap memiliki peran penting untuk kesuksesan bisnis. Yang kedua, proses bisnis berkaitan dengan prosedur, alur, ataupun mekanisme yang perlu dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua, physical evidence, bentuk fisik. Variabel lain yang perlu diperhatikan dalam aspek pasar dan pemasaran adalah physical evidence atau bentuk fisik. Variabel ini berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dapat dilihat konsumen saat mereka berinteraksi dengan produk, layanan, atau bisnis Anda. Contoh dari physical evidence seperti tampilan website,
kemasan produk, desain kafe, dan lain-lain. Hal ini juga perlu diperhatikan karena mampu mempengaruhi kepercayaan pelanggan terhadap kredibilitas bisnis Anda. Selanjutnya, kelayakan produksi. Menurut Hussein Umar, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang tidak ditentukan. Misalnya rencana peluncuran produk baru. Usaha Melia Swalayan ini termasuk pada pasar persaingan sempurna, di mana jenis usaha memiliki jumlah produsen yang tidak terbatas, karena usaha ini dijalankan oleh berbagai pihak dan memiliki kemampuan pada bidangnya. Sedangkan pada konsumennya, yang dipilih adalah termasuk dalam pasar langsung atau direct selling. Hal ini didasarkan karena sudah memiliki tempat usaha yang tetap memungkinkan untuk menjual langsung ke konsumen. Ayo next, Mas Dani. Kelayakan sumber daya manusia. Melia Swalayan terletak di Jalan Pengasih Klereng, merupakan salah satu tempat usaha profit yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kulon Progo. Melia Swalayan mempekerjakan karyawan lebih dari 15 orang sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Sebuah usaha melakukan aktivitas rekrutmen SDM karena SDM memegang peranan penting dalam kegiatan sebuah usaha. Tanpa SDM, sebuah usaha tidak bisa membuat tanpa SDM, sebuah usaha tidak bisa berbuat apa-apa. Pada Melia Swalayan. Lalu kedua, pengembangan SDM. Mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan, skill, kemampuan, ability, serta sikap atau tingkah laku, attitude, karyawan. Lanjut, Mas. Kesimpulan, dari hasil penelitian, analisis kelayakan bisnis pada usaha Melia Swalayan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari analisis kelayakan bisnis pada usaha Melia Swalayan yang dilihat dari aspek manajemen dinilai cukup baik. Hal ini dapat diamati dari terstrukturnya organisasi yang berada pada Melia Swalayan. Hasil dari analisis kelayakan bisnis pada usaha Melia Swalayan yang dilihat dari aspek pasar dinilai cukup baik. Hal ini dapat diamati dari peningkatan permintaan pasar, pangsa pasar, serta strategi bauran pemasaran yang baik. Lalu yang selanjutnya hasil dari analisis kelayakan bisnis pada usaha Melia Swalayan yang dilihat dari aspek pemasaran dinilai cukup baik. Hal ini dapat diamati dari terus meningkatnya penjualan yang dilakukan oleh Melia Swalayan. Lalu selanjutnya hasil dari analisis kelayakan bisnis pada usaha Melia Swalayan dilihat dari aspek produksi dinilai cukup baik. Hal ini dapat ditinjau dari ketersediaan produk, peralatan produksi, dan proses produksi yang bersih untuk menjaga kualitas produk yang dijual oleh Melia Swalayan. Lalu selanjutnya hasil dari analisis kelayakan bisnis pada usaha Melia Swalayan yang dilihat dari aspek SDM itu dinilai cukup baik. Hal ini dapat diamati dari baiknya kinerja karyawan dan terus meningkatnya pelayanan yang dia berikan terhadap konsumen. Lalu yang terakhir, berdasarkan analisis kelayakan bisnis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bisnis Melia Swalayan dapat dikembangkan dengan membuka cabang baru dan menggunakan sistem yang sama seperti usaha yang sudah dijalankan. Udah. Dan Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itulah hasil dari presentasi kami Ya. mengenai analisis kelayakan Melia Swalayan di Kulon Progo. Nah, harapannya semoga Melia Swalayan ini mampu membuka cabang baru sehingga bisa berkembang ke depannya.
Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah. wabarakatuh.